Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau visual acuity. Tujuan dari pemeriksaan tajam penglihatan adalah untuk menilai berapa tajam penglihatan kedua mata pasien yang dilakukan secara bergantian. Jadi mata kanan terlebih dahulu atau mata kiri terlebih dahulu tergantung keluhannya. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan mata kiri kabur, yang kita periksa tajam penglihatannya adalah yang normal dulu, yaitu mata kanan. Tapi kalau hanya untuk pemeriksaan rutin, kita selalu memulai dari mata kanan. Alat yang kita butuhkan adalah Snellen chart seperti ini. Kemudian persiapan ruangannya adalah pencahayaannya cukup ya, harus terang. Jarak antara Snellen chart dengan pasien minimal adalah 5 meter dan biasanya kita menggunakan jarak yang optimal itu 6 meter. Tapi kalau misalnya 6 meter tidak tersedia, kita bisa menggunakan jarak yang 5 meter. Atau misalnya di ruangan yang sangat sempit, 3 meter misalnya, kita bisa menggunakan cermin. Jadi nanti bayangannya akan sekitar 6 meter juga. Tapi biasanya Snellen chart-nya juga Snellen chart yang khusus yang terbalik. Jadi kalau di cermin dia tidak akan terbalik seperti itu. Nah, hal-hal khusus lainnya dalam pemeriksaan tajam penglihatan, misalnya kita melakukan pemeriksaan di ruang periksa atau di bangsal, misalnya di rumah sakit, di mana ruangannya tidak memungkinkan untuk 6 meter, kita bisa meriksa dengan cara bedside atau di samping tempat tidur pasien aja dengan menggunakan langsung ke metode pemeriksaan finger counting atau jari. Nanti akan kita terangkan ya, tapi idealnya itu harus dilakukan dalam jarak minimal 5 meter atau idealnya adalah 6 meter dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Nah, kemudian kita minta pasien untuk duduk atau berdiri. Nah, kita usahakan bahwa Snellen chart ini sejajar dengan mata pasien. Jadi kalau Snellen chart-nya setinggi ini, pasiennya juga dipersilakan untuk berdiri biar sejajar. Tapi kalau Snellen chart-nya kita gantungan lebih rendah, pasiennya boleh dalam posisi duduk. Jadi tidak kemudian tilt atau agak mendangak gitu, akan mengganggu pemeriksaan. Baik, untuk pemeriksaan ini pasien diminta berdiri di jarak 6 meter. Kemudian kita minta pasien untuk membaca huruf demi huruf, mulai dari huruf yang terbesar sampai nanti dikatakan normal itu adalah 6/6 atau di baris ke-8. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu notasi-notasi yang ada di dalam Snellen ini. Yang pertama, ada angka-angka kecil yang berada di samping huruf E, ada angka 20/200. Kemudian di sisi sebelahnya ada 200/60. Nah, memahaminya ini adalah cara interpretasi kita terhadap hasil pemeriksaan tajam penglihatan ya. Apabila pasien itu bisa membaca tulisan dari jarak 6 meter ini hanya di huruf yang terbesar atau huruf E yang paling besar, berarti tajam penglihatan atau visus pasien adalah 20/200. Yang artinya bahwa orang normal bisa melihat tulisan ini dari jarak 200 feet atau 200 kaki, sedangkan pasien hanya bisa melihat dari jarak 20 kaki. Ini adalah satuannya kaki ya. Sedangkan pada notasi yang di sebelahnya ini adalah satuan yang meter yang biasa kita pakai. Itu kalau bisa hanya melihat huruf yang terbesar, artinya dia visusnya adalah 6/60. Di sini kita bulatkan, di sini kan ditulis 200/61. Itu kalau kita masukkan ke meter, 200 ini kita ganti jarak 6 meter. Semua yang pembilangnya kita samakan 6 meter semua. Jadi 6/60, 6/30, 6/21, 6/15, 6/12, 6/9, 6/7,5, 6/6. Normalnya di sini. Atau kita mau pakai notasi feet boleh juga atau kaki. Ini adalah 20/200, 20/100 ini harusnya. Kemudian 20/70, 20/50, 20/40 dan normalnya adalah 20/20. Boleh pakai notasi feet. Adik-adik boleh milih ya, mau pakai notasi feet boleh. Atau kaki juga bisa pakai notasi meter. Tapi dalam ujian-ujian biasanya kita menyeragamkan dengan menggunakan notasi meter. Jadi ini kalau notasi meter lebih mudah karena semua pembilangnya itu diganti 6 meter. 6/60, 6/30, 6/21, 6/15, 6/12, 6/9, 6/7,5 dan 6/6. Oke, selanjutnya pasiennya diminta untuk menutup mata. Kita periksa dari mata yang sebelah kanan dulu.
Ditutup mata kirinya ya Bu dengan telapak tangan dan usahakan posisi telapak tangannya mencembung sehingga tidak menekan ke bola mata. Jadi seperti ini menutupnya, seperti pasien ya. Kemudian kita tunjukkan huruf tiap barisnya dan diminta pasien untuk menyebutkannya. Ini huruf apa Bu? E, Ini? P, Ini? F, Ini? O, Ini? Z, Oke. P, Ya. P, D, Ya. L, E, Oke, ini? E, D, F, C, Ya. P, Oke, selanjutnya. E, D, Z, F, P, Oke, ini? F, O, E, Ya. Z, D, Ini? L, Oke. Goyang ya. Ini? O, Ya. C, D, Ya. E, O, T, Ya. Ini adalah baris ke-8 di mana pasien bisa membaca sampai baris ke-8. Artinya mata kanan pasien pada pemeriksaan tajam penglihatan adalah 6/6 atau 20/20 yang artinya normal. Sekarang kita minta pasien untuk melihat dengan mata kiri dengan menutup mata kanannya dengan cara yang sama. Kita minta membaca seperti tadi. Ini huruf apa Bu? E, Ya. F, T, Terus? Z, Ya. E, O, E, Ya. L, P, D, Oke. C, P, D, F, E, Ya, selanjutnya. D, F, D, Ini? D, Oke, ini? F, Ya, ini? O, Ya. E, Ini E? F, Oh, F. Ini? E, P, D, D, E? E, P, O, Ya. C, E, T. Ya. Pada mata kiri juga didapatkan visusnya 6/6 karena pasien bisa membaca di baris ke-8 atau kita sebut juga visusnya 20/20 yang artinya kedua mata dalam keadaan tajam penglihatan yang normal. Pada suatu pemeriksaan apabila pasien itu tidak mencapai visus 6/6, misalnya hanya bisa membaca pada baris ketiga atau TOZ, begitu kita lanjutkan ke baris berikutnya pasien tidak bisa, nah di sanalah visus pasien. Misalnya TOZ pasiennya bisa, kemudian kita tunjuk di baris ke bawahnya dia nggak bisa, berarti visusnya adalah 6/21 atau 20/70. Pada kasus seperti ini, artinya visusnya tidak mencapai normal, karena normalnya adalah 6/6 atau di baris ke-8, sementara pasien hanya bisa di baris ketiga. Kita memerlukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan pinhole. Pinhole itu seperti ini, suatu lubang kecil yang berukuran antara 1,5 mili sampai 2 mili, di mana dia bisa meniadakan sinar-sinar yang masuk ke mata dari arah yang tidak sejajar dengan aksis bola mata, sehingga pada pasien yang mempunyai kelainan refraksi dengan menggunakan pinhole visusnya akan menjadi baik. Tadi pemeriksaan pinhole itu dilakukan apabila tajam penglihatan pasien tidak mencapai di baris ke-8 atau tidak mencapai 6/6. Misalnya tadi dicontohkan bahwa tajam penglihatannya hanya di baris ketiga atau visusnya 20/70 atau 6/21. Nah, pada pasien yang visusnya tidak mencapai 6/6, kita wajib melakukan pinhole. Adalah tujuannya untuk menilai apakah pada pasien ini visusnya terganggu akibat adanya kelainan refraksi, ada minus misalnya, ada silinder atau ada plus, atau ini adalah kelainan organik lainnya, misalnya ada kataraknya atau ada kelainan pada syaraf matanya. Jadi apabila dengan pemeriksaan pinhole nanti visusnya membaik dari yang di baris ketiga, dia bisa membaca di baris yang lebih bawah lagi, yang lebih baik sampai 6/6 mungkin, itu artinya ada kelainan refraksi. Tapi apabila kita pinhole, visusnya tetap di baris ketiga juga, di TOZ tadi tidak maju, dia tidak lebih baik, artinya kelainan visusnya bukan akibat kelainan refraksi, tapi kemungkinan adalah
kelainan organik lainnya, tadi seperti kelainan syaraf atau ada katarak. Caranya pasiennya diminta untuk menutup mata kiri seperti tadi dan memegang pinhole. Ibu mengintip lewat lubang ya, ada lubangnya. Oke, nah kemudian pemeriksa menilai pemeriksaan pinhole seperti pemeriksaan visus seperti tadi. Sekarang kita memeriksa tajam penglihatan dengan menggunakan pinhole, di mana pasien sudah menggunakan pinhole untuk mata kanannya dengan cara mengintip dari lubang, dan kita tunjukkan angka-angka tadi yang sudah bisa dibaca pasien tadi sampai baris ketiga. Kita lanjutkan di baris ke bawahnya. Ibu bisa baca? L, E, Ya. P, D, Ya. P, D, C, E, C, P, D, Oke. D, P, F, L, E, Z, Oke, bawahnya lagi, Bu. E, F, E, O, C, E, P. Nah, artinya dengan pemeriksaan pinhole, tadi pasien hanya bisa membaca dari baris ketiga. Setelah menggunakan pinhole, ternyata pasien bisa melihat sampai baris ke-8. Artinya, pada pemeriksaan ini, kemungkinan ada kelainan refraksi pada pasien. Namun untuk membuktikan kelainan refraksinya itu apa, miopkah dia, hipermetrop, astigmat, atau presbiop, itu harus menggunakan pemeriksaan trial lens atau pemeriksaan lensa coba, dan itu akan kita pelajari di tahap berikutnya. Terima kasih.